Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita sangat cintai ini dalam rangka khutbah Jumat yang kita laksanakan tiap minggunya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada roh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tidak lupa mengajak pada diri khatib khususnya dan kepada seluruh jemaah Jumat pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini ialah hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah maklum bahwa hidup dunia ini tidak kekal adanya. Semua yang ada di dunia ini akan mati dan meninggalkan segalanya, baik yang dicintai maupun yang dibenci. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kematian bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, bahkan kematian adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang tak berujung. Itulah akhirat. Hanya ada dua pilihan bagi manusia di akhir kelak, bahagia selamanya atau sengsara selamanya. Oleh karenanya, semenjak kita hidup dunia ini, kita selalu harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyak mungkin untuk perjalanan kita di akhirat kelak. Bekal hidup di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan takwa. Bukan harta benda yang kau miliki, bukan kekayaan yang kau miliki, bukan jabatan yang kau miliki, tapi keimanan dan ketakwaan yang akan dibekal hidup kita di akhirat kelak. Itu hanya orang-orang yang beriman, yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang kelak akan selamat dari kesusahan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah, dan sesungguhnya baik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita hanya ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat tertentu, terutama saat mendapat kesulitan dan kesusahan. Namun dikala kemudahan dan kebahagiaan menghampiri, kita lalai dan lupa. Kita tak sadar bahwa kenikmatan yang kita dapat adalah anugerah Allah yang Maha Pencipta dan lagi Maha Pemurah. Bukankah sikap ini sama dengan halnya penghinaan?
mendekat dikala membutuhkan, meninggalkan begitu saja dikala hajat telah terpenuhi. Dalam Al-Quran, Allah menegur manusia yang bersikap seperti itu, menyebutnya sebagai orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Quran, surah Yunus ayat 12, yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapapun di antara kalian yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin dimudahkan dalam menuntaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tak terduga, yang ingin dimudahkan segala urusannya, jawabannya hanya satu, yaitu siapa yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat dan meningkatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Di masjid, di sekolah, di pasar, ataupun dimanapun kita berada, kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah, senang, bahagia, sedih, bahkan sedih, kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang belum menerapkan sikap istiqomah dalam hidupnya. Hati kita mudah lalai dan lupa oleh hiruk-pikuk dunia. Kita belum bisa selalu mengingat Allah di setiap tempat dan keadaan. Oleh karenanya, kita masih merasa sulit untuk selalu memegang teguh ketakwaan. Kita masih mudah goyah oleh godaan dan cobaan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang memiliki sikap istiqomah, mereka tidak akan pernah merasa gundah dan susah. Dijanjikan juga kepada mereka syurga, tempat bahagia yang tiada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ahqaf ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في الآيات الأخرى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.